Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil pembagian data menjadi 4 kelompok besar. Desil pembagian data menjadi 10 kelompok besar. Dan persentil pembagian data menjadi 100 kelompok besar. Nah, di sini saya mempunyai contoh data untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil. Di sini kita harus menentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Nah, caranya 2 kita tulis terlebih dahulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 14 sama dengan 24. 24 tambah 25 sama dengan 49. 49 tambah 18 sama dengan 67. 67 tambah 13 sama dengan 80. Nah, setelah kita tentukan ini, maka kita langsung menentukan Q1, Q2, dan Q3. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Nah, untuk menentukan Q atau kuartil, Q1 itu sama dengan TB ditambah P dikali 1/4 N dikurang FK per FI. Ini rumus untuk menentukan Q1. Q2 sama dengan TB ditambah P dikali 2/4 N dikurang FK per FI. Dan sedangkan Q3 sama dengan TB ditambah P per 3/4 N dikurang FK per FI. Nah, yang membedakan Q1, Q2, dan Q3 itu terletak di sini. 1/4 N, 2/4 N, 3/4 N. Q2 berarti 2/4 N. Q3 berarti 3/4 N. Nah, kita langsung menentukan untuk yang pertama terlebih dahulu, Q1. Rumus yang kita pakai berarti ini. Untuk menentukan Q1, terlebih dahulu kita harus menentukan letak dari Q1 tersebut, kuartil pertama tersebut. Caranya berarti kita lihat dari sini. 1/4 N, berarti cara pertanyaannya adalah 1/4 N sama dengan 1/4 datanya 80. Berarti 80. Berarti 80 dibagi 4 sama dengan 20. Nah, berarti Q1-nya terletak di data ke-20. Terletak di data ke-20. Berarti kita hitung dari sini, dari FK ini. Nah, dari FK ini, berarti data ke-20-nya berapa? Nah, di sini baru data kedua. Sampai di sini baru data ke-5. Sampai di sini baru data ke-10. Baru di sini data ke-24. Nah, apakah data ke-20 ini termasuk ke sini? Kita hitung ya, berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti data letak Q1 terletak di sini. Berarti terletak di kelas interval 61 sampai 70. Jadi letaknya di sini Q1. Jadi kita tentukan TB. TB sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 61. 61 dikurang 0,5. Berarti 60,5. Yang kedua kita tentukan P, panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu kita lihat dari sini. 61 sampai 70 berapa panjangnya? Berarti 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Berarti 10. Lalu FK, frekuensi kumulatif. Nah, FK itu ditentukan dari frekuensi sebelum kelas interval Q1. Berarti sebelum kelas interval ini kelas intervalnya.
Berarti sebelum kelas ini berarti 10. FK-nya 10. Jadi yang belum apa? FI. FI sama dengan frekuensi di kelas Q1 berarti 14. Nah, semuanya telah kita ketahui. Telah diketahui, semuanya telah diketahui. Jadi kita masukkan ke rumus. Jadi rumusnya Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1/4N dikurang FK per FI sama dengan TB-nya berapa? 60,5 ditambah P-nya berapa? 10 dikali 1/4N berarti 20 dikurang FK 10 per FI sama dengan 14 sama dengan 60,5 ditambah 10 20 kurang 10 10 per 14 ini sama dengan 60,5 ditambah 7,14 10 dikali 10 sama 100 dibagi 14 sama dengan 7,14 sama dengan 64. Nah, di Q1 dapatlah Q1 kuartil pertama terletak di datanya 67,64. Nah, jadi Q1-nya sudah kita dapatkan. Jadi kita cari Q2. Jadi kita garis dulu ya, Q2. Untuk mencari Q2, jadi kita tentukan letaknya terlebih dahulu. Berarti Q2 rumusnya 2/4N. Berarti 2/4N sama dengan 2/4 kali 80. Berarti 2/4 itu sama dengan setengah. Setengah kali 80 sama dengan 40. Jadi data ke-40. Kuartil kedua terletak di data ke-40. Nah, di sini tadi baru sampai ke data 24. Jadi data ke-40 terletak di mana? Berarti 24 sampai 49 datanya. Berarti data 24 ke 49, apakah 40 ini terletak di sini apa tidak? Ya, tentu. Berarti 40 terletak di sini. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai 49. Jadi datanya terletak di sini. Berarti Q2-nya terletak di kelas ini. Terletak di 71 sampai 80. Kita tentukan. Jadi kita tentukan TB-nya. TB sama dengan 71 dikurang 0,5 berarti 70,5. Terus B panjang kelasnya berarti 10 sama dengan tadi ya. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Jadi FK berarti FK-nya berarti FK sebelum kelas interval Q2. Berarti sebelumnya ada 24. Ini kelasnya. Berarti FI-nya frekuensi kelasnya kelas interval Q2 berarti 25. Nah, 25. Baru kita masukkan ke rumus di mana rumusnya yaitu Q2 sama dengan TB ditambah P kali 2/4N dikurang FK per FI sama dengan TB 70,5 ditambah 10 24 N 40 dikurang 24 per 25 sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 40 dikurang 24 sama dengan 16 per 25 sama dengan 70,5 ditambah 10 kali 16 160 dibagi 25 sama dengan 6,4. Jadi sama dengan 70,5 ditambah 6,4 76,9. Inilah Q2. Untuk Q2 sudah ditentukan. Kita tentukan hasilnya 76,9. Nah, yang ketiga, untuk pertanyaan yang ketiga, untuk menentukan Q3
Silahkan tulis jawabannya di komentar di bawah ini.